Belum main sudah untung. Mengupas keuntungan regulasi dan sorotan FIFA yang menguntungkan timnas U17. Sang Garuda Muda di panggung dunia. Menghadapi prediksi, menerjang tekanan, dan filosofi, killer, Nova Arianto. Perjalanan tim nasional sepak bola Indonesia U17 menuju Piala Dunia adalah kisah tentang pembuktian, dedikasi, dan semangat yang menyala di tengah keraguan. Status sebagai tuan rumah dan tim debutan di turnamen sekelas Piala Dunia U17 memang menempatkan Garuda Muda sebagai anak bawang atau underdog di mata dunia. Namun, label ini justru menjadi energi pendorong bagi sebuah tim yang telah berulang kali membuktikan kemampuannya untuk mengguncang segala prediksi di atas kertas. Semua persiapan kini telah mencapai klimaksnya. Mulai dari sesi latihan intensif di Jakarta, perumusan taktik di papan tulis, hingga serangkaian uji coba internasional yang keras di Dubai, setiap tetes keringat bertujuan tunggal. Membangun fondasi yang kokoh untuk bertempur di panggung tertinggi. Tantangan di grup H memang tidak main-main. Menghadapi kekuatan tradisional seperti Brasil, serta tim dengan fisik dan disiplin yang mengesankan seperti Honduras dan Zambia, bukanlah perkara enteng. Namun, sebagaimana yang pernah diukir di Piala Asia, Timnas Indonesia memiliki memori kolektif tentang keberanian, sebuah momentum mengejutkan saat mereka tampil sebagai juara grup, menyapu bersih kemenangan melawan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Catatan ini menjadi penekanan bahwa ketika diremehkan, tim ini justru tumbuh menjadi lebih kuat dan berbahaya. Lolosnya Timnas U17 ke putaran final Piala Dunia bukanlah sekadar hadiah atau keberuntungan. Ia adalah simbol dari sebuah perjalanan panjang dan pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh setiap pemain, pelatih, dan staf. Setelah hanya menempati posisi juara ketiga di Piala AFF U16, tim ini secara kolektif tumbuh menjadi sebuah kesatuan yang sangat solid. Kelolosan mereka ke Piala Dunia U17, yang disahkan melalui laga krusial di Piala Asia, adalah bukti kerja keras yang nyata. Kemenangan dramatis dan momen-momen ledakan emosi. Mulai dari pelukan antar pemain, sorak-sorai pendukung, hingga luapan kegembiraan di bench tim, menjadi saksi bisu bahwa mimpi besar hanya bisa terwujud dengan usaha yang maksimal dan dedikasi penuh. Prestasi ini juga menjadi penawar dahaga bagi publik sepak bola Indonesia yang sempat dikecewakan oleh kegagalan tim senior melangkah ke Piala Dunia. Kini, semua mata dan harapan tertuju pada pundak-pundak muda ini. Mereka diharapkan tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi mampu menampilkan kematangan bermain, kedewasaan mental, dan membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Di balik performa yang semakin matang, terdapat sosok pelatih yang tak kenal kompromi dalam urusan disiplin, Nova Arianto. Untuk mempersiapkan skuadnya menghadapi intensitas tinggi dan konsistensi yang dituntut di level Piala Dunia, Coach Nova menerapkan metode latihan yang oleh media-media asing digambarkan sebagai semi-militer dan membuatnya dijuluki pelatih killer. Pendekatan yang dianggap ekstrim untuk pemain seusia belasan tahun ini bertujuan membentuk fisik dan mental baja. Filosofi kepelatihan Nova Arianto berakar pada penekanan terhadap disiplin formasi, kejelasan taktik, dan kekuatan mental. Ini adalah langkah tegas untuk membedakan diri dari pendekatan di masa lalu, khususnya dengan tim senior, yang dinilai terlalu berani bereksperimen dengan formasi yang berubah-ubah dan kurang matang secara taktik. Membawa serta pelajaran berharga selama menjadi asisten pelatih, Nova Arianto memilih untuk membumi, menekankan bahwa mental kuat adalah faktor krusial saat ini. Kami ingin tim ini kuat mental dan fisik. Setiap pemain harus paham tanggung jawab mereka. Ujarnya, menegaskan bahwa keberuntungan harus selalu diiringi dengan kesiapan fisik dan mental yang prima. Dalam konteks Piala Dunia, mentalitas bukan hanya soal percaya diri, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Tekanan supporter di stadion yang memekakan telinga, dan bahkan cuaca ekstrim. Setiap tendangan, sprint, dan drill passing dirancang untuk membangun pondasi kemenangan, memastikan bahwa anak-anak muda ini belajar tidak hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kedewasaan di lapangan. Di tengah ketatnya persaingan, Indonesia sejatinya telah mendapatkan keuntungan tak terduga sebelum peluit pertama ditiup, yang berkaitan dengan regulasi kelolosan dari fase grup. Aturan di Piala Dunia U17 memungkinkan 4 tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak berikutnya. Realitas ini menjadikan target meraih predikat peringkat ketiga terbaik sebagai sasaran yang paling realistis dan dapat dicapai. Namun, Nova Arianto tidak ingin timnya hanya berharap pada perhitungan di atas kertas. Ia menanamkan mental pejuang,
berjuang hingga akhir, terlepas dari apapun hasil yang didapatkan tim lain. Di tengah optimisme ini, suara sumbang sempat datang dari media Vietnam, Little 247VN, yang secara terbuka mengejek Indonesia. Mereka menyinggung kasus naturalisasi palsu yang sempat menimpa Malaysia dan menyebut Indonesia takut terkena hukuman serupa, sehingga hanya membawa 4 pemain diaspora naturalisasi. Namun, ejekan tersebut tidak berdasar. Indonesia telah membuktikan keabsahan dokumen naturalisasi, berbeda dengan kasus Malaysia yang terbukti mengakali aturan. Respons dari tim dan publik Indonesia cukup lugas. Biarlah nyinyiran itu berlalu, karena pada akhirnya, Vietnam hanya akan menjadi penonton di Piala Dunia U17, sementara Garuda Muda adalah peserta yang berhak berjuang. Kabar baik dan motivasi tambahan datang dari pengakuan otoritas sepak bola dunia. 2 penggawa Garuda Muda, Goli dan Evandra, masuk dalam sorotan FIFA. Zahabi Goli mendapat pujian karena dianggap memiliki kedewasaan bermain yang spesial, meskipun usianya baru menginjak 16 tahun. Winger kelahiran Bekasi ini dipandang sebagai pemain serba bisa dengan visi yang tajam dan umpan yang presisi. Ulasan FIFA memuji bagaimana Goli berhasil menggabungkan keterampilan teknik tinggi dengan kematangan emosional di usianya yang masih sangat muda. Sementara itu, kisah Evandra bahkan lebih memukau. FIFA membuat ulasan dan wawancara khusus mengenai pemain kidal yang satu ini. Kisahnya merentang dari bermain dengan bola plastik di halaman rumah, hingga kini menatap panggung dunia. Mengambil inspirasi dari maestro seperti Lionel Messi dan Kevin De Bruyne, Evandra kini tumbuh menjadi otak serangan utama Garuda Muda. Kepada FIFA, ia dengan lugas menyatakan ambisinya, ingin membawa Indonesia melangkah sejauh mungkin di Qatar. Impian ini, yang berakar dari halaman rumah sederhana, kini menjadi energi besar bagi tim. Tantangan di grup H bukan hanya ujian fisik dan taktik, tetapi juga laboratorium mental bagi para pemain. Brasil, dengan kualitas teknis tinggi dan kreativitas pemainnya yang teruji, akan memaksa Indonesia untuk bermain dengan konsentrasi penuh. Di sisi lain, Honduras dan Zambia akan menawarkan pertarungan fisik yang mengesankan, disiplin yang ketat, dan taktik yang sulit diprediksi. Disinilah Pranova Arianto sangat krusial. Ia terus mengingatkan pemainnya bahwa di level setinggi ini, setiap detik di lapangan adalah pelajaran berharga. Filosofi yang ditanamkan adalah, jangan hanya bermain untuk menang, tetapi bermain untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk membentuk karakter. Tekanan dari ratusan ribu supporter di stadion dan jutaan mata yang menonton dari rumah, yang seharusnya melumpuhkan, justru harus diubah menjadi bahan bakar. Piala Dunia ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan menahan rasa takut, mengendalikan emosi, dan tetap fokus, bahkan ketika lawan secara fisik dan teknis lebih unggul. Setiap intercept yang berhasil, setiap peluang yang diciptakan, dan setiap gol lawan yang dicegah adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pembentukan mental juara sejati. Pada akhirnya, terlepas dari apapun hasilnya, setiap tetes keringat, setiap sprint, dan setiap tendangan ke gawang lawan akan membentuk sebuah cerita yang membanggakan. Perjalanan ini adalah pengalaman yang tak ternilai tentang pembangunan karakter, pembentukan mental juara, dan pembuktian bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di panggung global. Inilah kisah Garuda Muda yang baru saja dimulai, sebuah ukiran sejarah baru dalam kanvas sepak bola nasional. Terbanglah setinggi-tingginya wahai Garuda Muda, karena setiap kepak sayapmu adalah harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian sudah menjadi pemenang di hati seluruh bangsa, dan itu adalah gelar tertinggi.